Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Nuraini, NIM 11940301441. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal syariah, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau yang sering disebut capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal adalah sebuah lembaga keuangan negara yang bergerak dalam hal penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal dapat diartikan sebagai lembaga profesi yang berhubungan dengan transaksi jual beli dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal, seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi convertible, dan berbagai produk turunan seperti opsi, put, atau call. Setelah membahas pengertian pasar modal biasa, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Istilah dari pasar modal syariah dipakai sebagai terjemahan dari kata stock market menurut Rosenberg tahun 1983. Pasar modal merupakan tempat pembelian dan penjualan surat berharga atau efek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas yang diperdagangkan. Menurut ketentuan fikih, istilah modal dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau kepemilikan harta yang memungkinkan dapat menghasilkan harta lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah tersebut diantaranya yang pertama, larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Yang kedua adalah instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Selanjutnya adalah instrumen pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki 3 instrumen. Yang pertama, sekuritas aset atau proyek aset yang merupakan bukti penyertaan baik dalam bentuk penyertaan seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, sekuritas utang atau penerbitan surat utang yang timbul atas transaksi jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang ketiga, sekuritas modal. Sekuritas ini merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Lalu ada prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten atau jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah dipandang mampu dan telah memenuhi syarat prinsip-prinsip Islam. Yang kedua adalah suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu sebagai pertukaran nilai harga jual dari barang. Yang ketiga, akad yang harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi dari batas kemampuannya. Yang kelima, penekanan pada sistem mekanisme yang wajar dan prinsip-prinsip kehati-hatian pada investor maupun emiten. Kemudian ada jenis-jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal syariah. Di antaranya
Satu, perjudian. Yang kedua, menyelenggarakan jasa keuangan dalam konsep riba. Yang ketiga, memproduksi barang haram seperti miras. Yang keempat, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah atau hutang perusahaan kepada lembaga keuangan yang berdasarkan konsep ribawi. Setelah membahas pengertian dari pasar modal itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Aktivitas pasar modal dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi perusahaan milik Belanda setelah obligasi milik pemerintah Belanda, namun berhenti pada Perang Dunia Kedua. Memasuki era kemerdekaan, bursa efek diaktifkan kembali dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. Pengaktifan ini didukung dengan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952. Pengertian pasar modal konvensional. Pengertian dari pasar modal konvensional itu sendiri adalah sebuah sistem keuangan yang terkoordinasi yang masuk di dalamnya, yaitu semua lembaga perantara di bidang keuangan dan bank-bank komersial, dan juga seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal konvensional ini adalah pasar yang diperuntukkan memperdagangkan obligasi-obligasi, saham-saham, dan surat berharga lainnya dengan menggunakan jasa perantara dagang efek. Prinsip pasar modal konvensional yang pertama, instrumen yang dijual dalam pasar modal konvensional adalah saham, obligasi, reksadana, dan opsi. Yang kedua, saham yang diperjualkan datang dari semua emiten tanpa mengindahkan halal dan haram. Adanya transaksi yang berbunga mengandung transaksi yang spekulatif dan manipulatif. Instrumen transaksi yang digunakan mengandung sistem bunga. Yang ketiga, indeksnya dikeluarkan oleh pasar modal konvensional. Seluruh saham yang tercantum dalam bursa mengabaikan aspek halal dan haram. Yang keempat, mekanisme transaksi pasar modal konvensional adalah digunakannya konsep bunga yang terdapat unsur riba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pasar modal sekuritas aset